Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang modul. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi atau prosedur. Nanti fungsi-fungsi atau prosedur yang kita buat bisa diletakkan ke dalam modul. Nanti modul itu tidak hanya satu, ada beberapa. Mereka saling kombinasi satu dengan yang lainnya di dalam satu program atau main program. Modul merupakan teknik desain software yang menekankan pada pemisahan fungsionalitas program ke dalam bagian atau modul secara independen. Setiap modul nanti mengandung fungsionalitas tertentu. Ya, contoh dari penggunaan modul adalah ketika kita mau membuat software, misalnya untuk menampilkan peta wilayah yang berkaitan dengan visual peta, kalkulasi, konversi, dan seterusnya. Jika dibuat dalam sebuah file, maka teman-teman akan berat sekali bagi programmer maupun penggunanya. Nah, fungsi-fungsi yang mirip ini dikelompokkan dan bisa dimasukkan ke dalam sebuah modul yang sama. Jadi, kemarin sudah belajar fungsi atau prosedur, nanti dipisah tempatnya ya. Di modul 1, modul 2, nanti mereka baru berkombinasi satu dengan yang lainnya. Sebuah modul adalah sebuah file yang berisi definisi-definisi dan statement-statement Python. Nanti nama file adalah nama modul yang ekstensinya .py seperti biasa. Python menyediakan banyak sekali modul yang dapat digunakan, baik yang sifatnya bawaan dari Python atau yang perlu diinstal. Ya. Tapi pada video kali ini kita akan mempelajari modul yang nanti bawaan langsung dari Python, kita tidak perlu menginstal. Dan kita juga akan mempelajari modul yang kita buat sendiri. Baik, teman-teman, ini modul-modul Python cukup banyak. Ada OS, ada sys, ada string, ada math, ada datetime, ada URL lib, ada request, dan beautiful soup. Ya. Yang kita akan pakai nanti sebagian, dan nanti kita akan coba buat modul-modul sendiri. Kita akan bahas satu-satu, walaupun di sini hanya pengantar gitu ya. Pertama, modul OS ya digunakan untuk akses sistem. OS telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Ya, di bawah ini akan ditunjukkan beberapa objek pada modul sistem. Nah, teman-teman, ketika kita akan menggunakan sebuah modul, nanti keywordnya adalah import. Import, nama modulnya sys. Lalu setelah itu baru dipanggil bagian-bagiannya. Di sini ada sys version, PS1, PS2, dan seterusnya. Baik, modul string. Nah, ini untuk memanipulasi string ya. Ya, misalnya untuk cetak huruf kecil, huruf besar semua, di split di tengah-tengah, lalu akan dicetak ya. Berapa jumlah karakternya dan seterusnya, ini mungkin yang kita pakai juga di pemrograman lain, atau di Microsoft Word kita ada tools ya, lowercase untuk mencetak huruf kecil semua, uppercase untuk huruf besar semua. Ini bagian dari modul string. Lalu ada modul matematika, nanti menggunakannya sekali lagi di import math ya, ada pangkat, ada akar, ada log, dan seterusnya. Coba nanti kita akan praktekkan ya dalam modul yang kita buat. Datetime ya, tanggal dan waktu. Ini untuk memakainya nanti gunakan keyword import datetime. Lalu kita bisa memanggil fungsi now untuk mencetak tanggal dan jam saat ini ya, atau di sini contohnya print tahun sekarang. Nanti teman-teman now.year berarti dia memanggil tahunnya. Sekarang berarti tahun 2021. Oke, ini contoh-contoh yang lain teman-teman terkait dengan modul datetime. Ya, ini saya skip aja. Oke, ada today, hari ini, atau weekday, minggu ini ya.
teman-teman, ini bagian dari modul datetime. Jadi modul di Python itu cukup banyak, termasuk nanti untuk data science. Lalu tadi ada modul URL-lib dan Virtuoso ya. Kedua modul ini akan digunakan bersamaan ya. Digunakan untuk komunikasi dengan internet melalui protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan web untuk aplikasi web, maka teman-teman akan menggunakan modul ini, URL-lib dan Virtuoso. Direkomendasikan menggunakan URL-lib atau request ya, karena nanti biasanya di halaman web itu ada konseptual request dan respon dari HTTP ya. Begitu pula di sini ada modul Virtuoso ya, adalah modul yang digunakan untuk mengelola hasil respon. Jadi di HTTP itu, di internet itu ada request dan ada respon. Request dari klien, respon tentu saja dari servernya dari HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Oke, nanti kita akan coba bahas lebih jelas lagi pada video lainnya ya. Sekarang kita akan fokus ke modul yang kita buat sendiri. Ada juga teman-teman, modul itu bukan bawaan tadi ya, teorinya. Yang perlu diinstal nanti untuk menginstal modulnya di command line pip install nama modulnya. Misalnya pada video selanjutnya nanti kita mau koneksi ke database, maka kita butuh ya driver untuk menjembatani ke sebuah database. Maka nanti nginstal dulu modulnya dengan perintah pip install, nanti nama modulnya apa ya. Ini kita akan praktekkan pada video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan fokus ya, bagaimana kita membuat modul sendiri ya. Karena dengan membuat modul sendiri memungkinkan kita mengatur kode Python secara logis, lalu dikelompokkan kode terkait ke dalam modul, membuat lebih mudah dan dipahami serta digunakan gitu ya. Jadi dengan adanya modul buatan kita sendiri, nanti kita akan lebih mudah lagi ya menggunakannya, lalu lebih mudah dipahami. Mungkin juga untuk orang lain. Nah, modul adalah objek Python dengan atribut dengan diberi nama yang bisa kita jadikan referensi ya. Oke, teman-teman, kita latihan sama-sama sekarang. Nah, tapi kita di sini mengimport modul matematika, berarti bawaan Python ya, nggak perlu nginstal lagi, nggak perlu pip install ya, langsung import math. Berarti kita menggunakan modul matematika. Kalau tambah, kurang, kali, bagi mungkin nggak perlu, karena operator aritmatikanya sudah biasa ya, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, untuk pangkat nanti dari modul math ini ada fungsi po ya, mathpo gitu ya, berarti dipangkatkan. Ini pangkatkan bilang 1, bilangan 2 pangkat 3 ya, nanti hasilnya harusnya 8 gitu ya. Nanti kita buktikan di prakteknya seperti itu ya. Atau nanti mau cari akar ya, berarti math.sqrt itu mencari akarnya, dan seterusnya. Kita praktekkan teman-teman. Kita buka ya editor kita, Visual Code kita. Karena ini modulnya buatan sendiri, kita buat nama filenya mymodul, modulku ya, mymodul.py ya. Saya enter. Tadi mengimport apa teman-teman? Math ya, berarti matematika. Oke, matematika ini banyak sekali. Nanti kalau kita panggil misalnya math dot, nah ini banyak. Kalau add, tambah, append juga ya. Lalu di sini ada count, menghitung ya, dan seterusnya. Ada po ya. Nah, itu ada po, ada akar, sqrt, dan seterusnya. Ya, teman-teman, banyak sekali modul matematika. Nah, sekarang coba kita ya buat fungsi-fungsi. Tadi kan teorinya dalam satu modul itu bisa lebih dari satu fungsi atau satu prosedur. Nah, di sini di slide ada berapa fungsi nih? 1, 2, 3, 4, 5 fungsi. Tambah, kurang, kali, bagi. Yang biasanya ya. Berarti def tambah, ini fungsi ya, buatan sendiri. Parameternya apa teman-teman? Kita lihat
parameternya adalah bil 1 ditambah bil 2. Bil 1 ditambah bil 2. Berarti 2 parameter ya, teman-teman ya. Bil 1, bil 2. Bil 2. Enter, titik 2 enter, ini fungsi, maka begitu di enter akan masuk tabulasi sekali ya. Nah, teman-teman, kalau fungsi tambah berarti operator aritmatikanya adalah ditambah. Hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Lalu boleh dicetak sekalian ya. Ya, print hasil tambah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nanti hasilnya apa? Ini menggunakan concat ya, tidak menggunakan format print. Ya, boleh. Silakan print, cetak. Nanti kita tinggal copy paste ya. Print bilangan pertama satu. Nah, kita tulis bilangan satunya, teman-teman, berapa nilainya ya? Concat bil 1, nah gitu ya. Concat lagi ditambah bilangan 2. Concat lagi bilangan, ini menggunakan concat ya. Bilangan concat bilangan 2 ya. Concat sama dengan double quote ya, ikuti sebelumnya, sama dengan concat apa hasil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi fungsi tambah yang kita buat sendiri menerima 2 parameter, bilangan pertama dan bilangan kedua. Nanti rumusnya hasilnya bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, disimpan, diassign oleh variabel hasil lalu dicetak. Bilangan 1 ditambah bilangan 2, nanti hasilnya berapa. Nah, teman-teman, ini kita copy paste aja untuk yang lainnya, tambah, kurang, kali, bagi. Ya, karena polanya hampir sama, tinggal diganti operator aritmatikanya dan nama fungsinya. Tambah, habis tambah misalnya fungsi kurang gitu ya teman-teman ya. Ini belum menggunakan modul matematika ya, ini import math-nya belum dipakai, nanti pas pangkat atau akar gitu ya boleh juga ya teman-teman kita tambahkan ya teman-teman. Nah, kalau kurang berarti operator aritmatiknya kurang, lalu labelnya adalah kurang. Nah, selebihnya sama. Copy lagi teman-teman ya. Selanjutnya fungsi kali. Kalau kali sama, menerima 2 parameter, lalu operatornya asterik bintang ya. Kali di sini labelnya diganti dengan X kali ya, sama semua. Tambah, kurang, kali, bagi slash ya di pembagian. Enter. Di sini ada teman-teman kali bagi ya. Nah, di sini operator aritmatikanya adalah slash division ya. Di sini labelnya juga slash ya. Atau titik 2 begini boleh gak? Boleh, kan label bebas ya. Oke, sekarang kita akan gunakan, ini sudah di import math, fungsi matematika, misalnya pangkat dan akar ya. Kalau pangkat 2, ini saya paste lagi fungsi pangkat, menerima 2 parameter juga teman-teman ya. Hasilnya berarti math_po. Nah begini ya, math_po gitu ya. Nah, bilangan 1 dengan bilangan kedua, misalnya 2 pangkat 3, nanti hasilnya 8 gitu ya, koma ya bilangan kedua. Berarti pangkat bilangan 1 dengan bilangan 2 hasilnya berapa? Kalau di sini keterangannya apa teman-teman? Hasil pemangkatan, oke ya. Hasil pemangkatan
keterangannya bebas, teman-teman. Bilangan 1 pangkat simbolnya di atas angka 6 ya. Ini pangkat. Bilangan 2 hasilnya berapa? Ya, gitu ya, teman-teman. Ini untuk pangkat. Sekarang akar. Nah, akar metpo juga, teman-teman ya. Kalau akar cuma 1 ya. Akar dari 9 misalnya ya, berarti ini akar. Bilangannya cuma 1. Akar. Ini bil aja karena cuma 1 ya. Hasilnya gimana, teman-teman? Hasilnya panggil fungsi matematika math.sqrt. Nah, ini ya, teman-teman ya. SQRT. Buka kurung, bilangan, bil. Bukan bilangan ya, bil. Nah, gitu ya. Lalu dicetak akar bilangan, nanti hasilnya berapa? Akar dari ya bil. Nah, ininya nggak usah lagi, teman-teman. Sama dengan hasil gitu ya. Ya, oke, teman-teman. Di sini kita sudah menggunakan 2 fungsi matematika, yaitu pangkat matpo, akar math.sqrt. Sekarang kita buktikan apakah fungsi-fungsi dalam modul my modul ini bisa dieksekusi atau tidak. Bagaimana cara menggunakan modulnya, teman-teman? Ini ada beberapa teknik. Yang pertama, panggil nama filenya. Ya, nama filenya kan my modul. Import my modul, nanti my modul.tambah.kurung.kali, silakan gitu ya. Oke, teman-teman, kita praktekkan sekarang. Ini sudah banyak fungsi-fungsinya, ada tambah, kurang, kali, bagi 4, ditambah 2 fungsi pangkat dan akar yang menggunakan modul matematika. Jadi teman-teman, kesimpulannya, ketika kita ingin menggunakan modul di dalam dalam Python ya, sebuah modul di dalam Python, maka import nama modulnya apa. Kebetulan sekarang yang umum dulu yang kita bahas adalah modul matematika gitu ya. Sekarang teman-teman, kita panggil fungsinya ya. Print ya, single quote boleh keterangannya ya. Panggil fungsi dalam modul. Bentar, kita lihat apakah dibuat file baru, teman-teman. Langsung ya, teman-teman, langsung. Oke, seperti itu. Dia langsung ya. Dalam slide nih, kalau kita lihat dia langsung. Ini modulnya, terusnya ini menggunakannya. Ya, langsung boleh, teman-teman. Atau di sini di file yang lain sebenarnya bisa juga sih ya. Karena di sini import my modul. My modul kan nama modulnya ya. Silakan kalau ingin dibuat file yang lain juga boleh ya. Yang penting di sini ada keyword import ya, di import my modulnya, berarti semua fungsinya bisa dipanggil. Kalau ingin dialiaskan nanti ada keyword as ya. As hitung ya. Baik, kita buat file yang lain aja deh, jangan di sini ya. Ini khusus modul. Nanti main programnya kita buat file yang lain ya. Misalnya nama filenya use modul, gunakan modul, use modul.py. Ya, kita pisahkan ya. Sekarang kita panggil dengan keyword ya, atau kasih keterangan dulu, print panggil modul atau gunakan modul ya, keterangannya bebas. Cara pertama, gunakan modul. Cara pertama, import nama filenya my modul, import my modul ya. Lalu cara pakainya begini, my modul dot misalnya tambah 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, begitu ya. Ya, silakan teman-teman nanti diawali dengan nama modulnya karena kita pakai import namanya ya. Misalnya di sini enggak semuanya ya, kali 2 kali 4 hasilnya 8 gitu ya. Lalu po ya, my modul
pangkat ya, matpo ya. Pangkat, nah gitu ya. 2 pangkat 3 hasilnya harusnya nanti 8. Akar satu lagi deh. Nggak semuanya kita panggil ya. My modul dot akar. Akar dari 9 nanti berapa? 3 gitu ya. Kita eksekusi. Saya simpan. Ini cara pertama. Save, eksekusi teman-teman. Nah, gitu ya. Bilangan 2 ditambah 4 ya. Ini ada keterangan bilangannya ya. Nah, bilangan 2 dikali 4 8. Hasil pemangkatan bilangan 2 pangkat 3 8 ya. Akar dari 9 adalah 3. Oke, itu ada keterangannya ya. Kalau di pencetakannya ingin dihilangkan keterangannya boleh, silakan. Bebas-bebas saja. Oke, teman-teman, itu cara pertama. Sekarang cara kedua. Cara kedua mudah. Ini tinggal saya copy paste. Cara kedua ya, dialiaskan. As ya, cara kedua ini dialiaskan ya. Dialiaskan. My modul as hitung gitu ya. Jadi teman-teman dialiaskan ke hitung. Berarti cara manggilnya hitung tambah, ya karena dialiaskan ya, hitung tambah, hitung bagi, dan seterusnya. Ini saya samakan saja teman-teman. Jadi yang dipanggil bukan my modul, tapi aliasnya apa? Hitung. Semuanya teman-teman ya, hitung. Hitung pangkat, ya nanti hasilnya sih sama aja ya. Hitung. Lalu my modulnya diganti hitung, aliasnya ya, hitung. Oke. Apakah sama hasilnya atau tidak? File, save dulu, eksekusi. Ya, hasilnya sama. Itu cara kedua, dialiaskan. Cara ketiga, ya kita lihat lagi. Cara ketiga teman-teman, memanggil sebagian fungsi from modul import. Nah, gitu ya. From my module import, yang dipanggil sebagian, nggak semua. Seperti itu. Yang selanjutnya memanggil semuanya from module import bintang gitu ya. Jadi teman-teman, ketika ingin memanggil sebagian, silakan panggil metode atau prosedur yang sudah dibuat di my module. Kalau ingin semuanya, all function, all method atau all prosedur, nanti import all atau dinotasikan dengan simbol bintang. Kita buktikan lagi. Angkanya samain aja ya teman-teman ya. Ini saya close. Ya, ini saya copy paste aja. Angkanya disamain aja ya. Atau mau hitungnya mau gunakan yang lain, tambah kali kan sudah, kali sama bagi sama kurang nih belum. Ya, cara ketiga teman-teman, ini sebagian ya. Sebagian metode aja yang dipanggil atau fungsi ya. Berarti teman-teman from my module ya, importnya di sini. Import, misalnya yang belum dipanggil apa nih teman-teman? Bagi sama kurang ya, kurang sama bagi gitu ya. Nah gitu ya. Berarti ini 2 aja nih. Atau ini nggak apa-apa angkanya. Berarti teman-teman ini tinggal panggil fungsi misalnya kurang, tapi jangan 2 kurang 4, misalnya 20 kurang 4 ya. Terusnya bagi ya, baginya jangan 2 bagi 4, 20 bagi 4. Nah nanti hasilnya 5 ya. Oke. Atau karena fungsi itu reusable design, teman-teman ini bagi bisa dipanggil lagi, misalnya 21 dibagi 7 dibagi 3, nanti hasilnya tuh 7. Oke. Kita buktikan teman-teman, ini memanggil sebagian. Berarti kalau kita memanggil tambah nggak bisa, karena yang diimport hanya 2 fungsi. File, save, eksekusi. Ya, 20 dikurang 4, 16. 20 dibagi 5, 45. 21 bagi 3, 7. Benar ya? Oke, sekarang kita panggil semuanya. Ya, tidak sebagian. Geser dulu ya. Panggil semuanya. Bagaimana teman-teman? Berarti gunakan modul cara 4. Ini cara keempat. Kita panggil
all method. Semua metode, nggak sebagian ya. Berarti ini tinggal diganti apa teman-teman? Import bintang. From my module import bintang. Sepertinya ini lebih enak ya, karena kita nggak perlu nyebutin lagi misalnya aliasnya atau nama modulnya. Ya, yang import bintang ini nanti sering banyak dipakai ya. Oke, angkanya samain aja teman-teman. Ini diganti tambah mungkin ya. Tambah ya. Yang lainnya saya copy. Ada tambah, kalinya belum. Ya, saya copy aja nih. Oke, teman-teman. Ini dipanggil semua ya, karena bintang ya. Nah, ini nggak perlu alias ya, langsung kali kan bintang. Bintang itu semuanya bisa dipanggil. Oke, teman-teman. Saya simpan, apakah bisa? Karena import bintang. Ya, eksekusi. Nah, bisa semua ya. 20 kurang 4, 16, 20 dibagi 4, 5, dan seterusnya. Sampai akar dari 9 adalah ya. Baik, teman-teman, ini untuk yang all. Terakhir, teman-teman, kita mengimport sebagian, tapi dialiaskan. Mengimport sebagian, dialiaskan. From module, import, tambah, asnya add. Kali X, kurang nanti minus M. Nah, nanti manggilnya lebih simpel lagi, tapi sebagian ya. Kalau all, ya nggak bisa dialiaskan. Yang bisa dialiaskan fungsinya ketika sebagian. Oke, teman-teman, ini saya kill dulu. Yang sebagian mana ini ya? Ya, saya paste lagi di sini. Sebagian. Yang dipanggil cuma 2, kurang sama bagi. Kurang asnya misalnya apa? K ya, misalnya ya. Contohnya ya, bagi aliasnya apa teman-teman? B. Aliasnya B. Nah, jadi manggilnya lebih simpel lagi. Berarti kalau kurang aliasnya apa? K. K 20 dikurang 4 hasilnya 16. Bagi aliasnya B. 20 bagi 4, B 21 bagi 3, hasilnya kita simpan. Eksekusi ya, eksekusi. Nah, hasilnya sama ya. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang modul yang kita buat sendiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.